Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya, Bapak Ibu. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial yang ketiga tentang penggunaan aplikasi Nearpod dalam pembelajaran interaktif berkonsep hybrid. Pada tutorial kali ini kita akan masuk ke materi utama, yaitu membuat atau mendesain kelas interaktif dengan menu konten dan aktivitas pada Nearpod. Langsung saja Bapak Ibu masuk ke website Nearpodnya ya. Jangan lupa login apabila sebelumnya Bapak Ibu logout. Ketika login pastikan ya kita sudah masuk di menu utama Nearpod seperti ini. Kemudian langkah pertama untuk membuat konsep atau desain kelas interaktif, kita langsung ke menu My Lesson, kemudian pilih yang create. Ya, kita bisa mulai dari sini, create lesson, atau kita langsung ke tanda plus di sini. Sama saja Bapak Ibu, kita langsung buat. Nah, oke Bapak Ibu, seperti ini ya tampilan awalnya sebelum kita mulai memasukkan konten dan aktivitas. Nah, ini ada tip dari Nearpodnya, kita close saja. Kita langkah awal sebaiknya kita buat judulnya terlebih dahulu ya, agar nantinya kita lebih mudah dalam mencarinya apabila kita sudah membuat banyak. Bapak Ibu bisa sesuaikan judulnya masing-masing. Ini saya contohkan saja. Setelah kita membuat judul, kemudian kita klik di luar aja. Kemudian langkah awal adalah memasukkan kontennya, memasukkan konten atau aktivitasnya di menu sini, Add New. Ini dia Bapak Ibu konten dan aktivitas yang disediakan oleh Nearpod ya, macam-macam sekali, banyak sekali yang bisa kita explore. Langsung saja sebelumnya kita kenalan dulu ya dengan menu-menu ini. Saya akan ringkas saja Bapak Ibu karena sebagian besar juga pasti sudah memahami ya. Seperti ini contohnya slide. Slide ini jelas sekali ya, seperti bentuk PowerPoint Bapak Ibu. Atau bisa memasukkan PowerPoint yang Bapak Ibu juga miliki. Kemudian video juga sudah jelas ya. Video ini bisa diambil dari YouTube ataupun dari perangkat kita, Drive, OneDrive, Dropbox, macam-macam bisa terintegrasi di sini. Kemudian ada web content, kita jelas sekali ini bisa kita masukkan website-website dari manapun yang bisa dijadikan sumber referensi belajar anak-anak. Kemudian menu Nearpod 3D ini menyajikan pendukung pembelajaran dalam bentuk 3 dimensi. Kemudian Pet Simulation ya, ini dari website Pet Colorado, juga isinya berbagai macam simulasi virtual. Dan ada File Trip ya, VR, ini menyajikan berbagai macam spot menarik dari berbagai macam daerah di seluruh dunia. Ya, seperti virtual reality yang bentuknya 3 dimensi. Kemudian ada BBC Video, ini semacam video dokumenter menarik dari saluran BBC Worldwide. Kemudian Sway, ya kalau Bapak Ibu di kota Surabaya pasti sudah mengenal ya, presentasi online dari Microsoft. Dan ada Slideshow, ini kumpulan gambar, audio sudah jelas, dan PDF viewer kita bisa memasukkan file PDF yang kita miliki. Nah, di konten ini sifatnya satu arah ya, kita hanya menampilkan atau menyajikan. Nah, sedangkan yang satunya Bapak Ibu, ini ada menu activities. Ini butuh kolaborasi atau pendukung dari siswa untuk berinteraksi. Ya, seperti time to climb, ini konsepnya seperti kuis pilihan ganda ya, dengan konsep perlombaan. Jadi cepet-cepetan nanti. Kemudian ada open-ended question, di sini untuk menampilkan gambar, audio, dan berbagai format lainnya dari peserta didik ya. Peserta didik juga selain menjawab dengan ketikan, bisa juga mereka mengunggah gambar. Kemudian matching pairs, jelas ya ini konsep soal menjodohkan. Quiz ini bisa kita gunakan sebagai bahan evaluasi. Flipgrid ini juga tempat di mana peserta didik dapat berbagai ide dan belajar secara bersama-sama. Kemudian ada Draw It. Kalau Draw It ini sarana agar siswa bisa berekspresi melalui kegiatan menggambar.
Kemudian ada selanjutnya kolaborasi board. Kolaborasi board adalah papan virtual interaktif yang bisa dimanfaatkan untuk belajar dan berdiskusi secara real time. Dan ada poll ya, poll ini seperti survei atau polling. Fill in the blank selanjutnya adalah sarana evaluasi dalam bentuk soal uraian. Dan yang terakhir adalah activities memory test untuk menguji daya ingat dengan konsep game sederhana dengan membuka gambar. Baik Bapak Ibu, saya contohkan beberapa saja ya, karena Bapak Ibu lebih disarankan untuk mengeksplor secara sendiri. Saya contohkan misalkan saya ingin memasukkan sebuah gambar pembuka misalkan, atau gambar atau apapun terserah konsep dari Bapak Ibu. Ini saya contohkan memasukkan gambar. Nah, di sini sudah saya jelaskan tadi, banyak pilihannya. Kita bisa mengunggah dari Drive, Google Drive, dari Dropbox dan OneDrive, ataupun dari perangkat kita. Bahkan kita bisa mencari langsung di Google di sini. Ya, tinggal ketik saja gambar yang kita butuhkan. Nah, misalkan saya sudah menyediakan gambarnya di perangkat, maka pilihnya yang ini. Kemudian cari saja ya seperti biasa Bapak Ibu gambar yang akan kita masukkan. Misalkan di sini saya akan memasukkan ucapan selamat datang seperti ini. Kemudian open saja. Kita tunggu. Selanjutnya jika berhasil, maka nanti akan muncul di keterangannya. Nah, ini dia maksud saya, akan muncul di bagian sini. Ini preview, artinya kita bisa melihat terlebih dahulu hasilnya sebelum kita membagikannya nanti kepada anak didik kita. Ya, kita preview. Tapi nanti ketika sudah ada beberapa saja Bapak Ibu. Selain ini, kita juga bisa menambahkan melalui langsung di sini. PowerPoint, PDF dari sini, upload instan. Tapi kalau kita mau menambahkan konten dan activities yang tadi, kita dari sini. Ketika sudah berhasil ini Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Nah, misalkan tadi sudah mencoba menu konten yang kita masukkan. Selanjutnya kita butuh kolaborasi dengan peserta didik misalkan. Saya mau mencoba papan virtual, kita pilih itu. Kemudian kita bisa membuat sebuah pertanyaan pancingan ya di sini ya. Atau istilahnya kalau dalam pembelajaran kita buka dengan apersepsi. Misalkan ini contohnya apersepsi kita. Misalkan saya seperti ini contohnya, bisa ditambahkan gambar juga Bapak Ibu. Ya. Misalkan di sini saya mau menambahkan logo IG ya, kita cari di Google di sini. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Sudah otomatis tersedia juga. Kita misalkan tambahkan, kemudian save. Nah, akan muncul di sini. Jika kurang pas, Bapak Ibu cari versi gambar lainnya. Ini juga style atau pilihan gambar dari kolaborasi boardnya bisa kita pilih ya. Jika kita nggak sesuai dengan defaultnya, kita bisa saling pilih. Nah, nanti jawaban anak-anak akan bisa tertampil di sini. Nah, kita save saja Bapak Ibu. Oke, yang kedua sudah berhasil. Kita memasukkan aktivitas kolaborasi board. Ya, tandanya jika sudah berhasil memasukkan akan muncul di desain awal kita. Selanjutnya seperti itu terus Bapak Ibu, secara berulang kita mau memasukkan konten atau aktivitas yang mana. Nah, misalkan tadi ini contoh ya, Sway ya, kita yang lebih familiar kita biasa gunakan. Nah, ini bisa sudah ada pilihannya, tapi bisa juga kita masukkan di My Sway kita. Ini Bapak Ibu, My Sway kita ini akan otomatis tersinkron dengan akun Microsoft Office 365 kita. Kita tunggu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita mau tadi pastikan gunakan login yang mana. Biasanya akan diarahkan kembali untuk memasukkan password. Nah, Bapak Ibu, ini dia Sway yang ada di akun kita. Nah, contoh ini aja ya Bapak Ibu ya. Saya akan menambahkan ini
yang ini misalkan. Kemudian langsung saja kita pilih add Sway. Oke, sudah berhasil, ada keterangannya Sway successful add. Nah, berarti sudah berhasil dimasukkan. Kemudian seperti biasa kita tambahkan lagi. Sangat mudah bukan Bapak Ibu? Kita bisa kolaborasi konten, kemudian activities, konten, activities. Jadi kita menyajikan materi, kemudian memancing siswa untuk menjawab. Nah, seperti itu. Misalkan tadi sudah kita beri materinya, sekarang kita butuh evaluasi dari siswa atau interaksi langsung dari siswa terkait materi itu. Misalkan tadi ini saya pilih open-ended question ya, pertanyaan terbuka bagi siswa. Nah, kita bisa memasukkan pertanyaannya di sini. Kita tinggal ketik saja. Misalkan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita bisa menambahkan gambar pendukung ya. Bisa di sini gambar atau tambahan-tambahan pendukung, atau biarkan saja. Ini yang bawah ini enable student audio recording agar siswa bisa menjawab secara audio. Jadi mereka bisa merekam secara langsung jawaban mereka. Jika kita membatasi waktunya, kita bisa men-timer di sini berapa menit ya batasan siswa menjawab. Kemudian add. Setelah itu, setelah selesai seperti biasa langkah terakhir kita save. Oke, sudah jadi. Selanjutnya ini Bapak Ibu open-ended question. Kita tambahkan lagi, jadi tidak harus konten aktivitas ya. Misalkan kita butuh aktivitas lagi, kita bisa, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini terserah desain Bapak Ibu semua. Nah, misalkan selanjutnya saya ingin anak-anak berpartisipasi menggambar atau membuat gambar, atau bisa juga anak-anak itu menambahkan atau mengedit gambar yang kita masukkan. Kita cari gambar yang akan dimasukkan ya. Seperti biasa kalau upload gambar atau upload file apapun akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, kita cari gambarnya. Selanjutnya, jika sudah kita tentukan gambar yang akan ditampilkan, kita oke. Kemudian kita masukkan instruksinya apa? Opsional. Nah, misalkan ini kan hanya gambar, kita perlu memberi pertanyaannya. Oke, seperti ini, seperti biasa, kita misalkan batasi waktunya, misalkan 2 menit saja, jangan lama-lama, kita add, kemudian kita save. Ya, sudah berhasil, draw it ini masuk. Nah, selanjutnya kita menambahkan konten lagi atau aktivitas lagi. Seperti itu terus sampai sekiranya materi atau konsep kelas interaktif kita sudah cukup ya materinya. Kemudian misalkan ini Bapak Ibu, mungkin perlu saya tunjukkan yang VR file trip ya. Nah, di sini sudah banyak sekali tujuan-tujuan destinasi yang bisa kita tampilkan ke anak-anak. Misalkan tinggal ketik saja Surabaya lah, atau di daerah mana yang memang tersedia di sini ya tentunya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau di Surabaya ada beberapa pilihan, ada balai kota, ada jalan Surabaya, macam-macam Bapak Ibu tinggal sesuaikan tempat yang akan kita sharekan. Mungkin ini cocok untuk materi arah mata angin atau pelajaran-pelajaran sosial ya. Misalkan saya masukkan saja, tidak masalah ya, sebagai contoh. Klik salah satu, kemudian dan sudah berhasil lagi masuk Bapak Ibu. Kita tambahkan lagi terus, tidak masalah, sampai tadi ya saya sampaikan, sampai materi yang kita maksudkan atau yang kita inginkan itu sudah tercukupi. Nah, ini misalkan mau mencoba PET Colorado. Nah, ini tadi simulasi-simulasi virtual dari website petcolorado.edu. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, ada macam-macam menunya, matematika, ada sains. Ini misalkan kita ke sains Bapak Ibu ya, kita tinggal pilih kontennya apa. Nah, misalkan ini saya tentang perubahan energi juga ada. Sebagai contoh saja Bapak Ibu,
Kemudian setelah selesai, ya sudah masuk juga. Bukan misalkan ini sudah penuh, tidak, masih bisa lagi Bapak Ibu. Untuk batasannya nanti di sini. Nah, ada akun free itu memang terbatas, tapi sampai 100 mega kalau tidak salah. Kemudian kita untuk penutup bisa juga Bapak Ibu tambahkan evaluasi dalam bentuk kuis, ya, atau time to claim tadi, perlombaan biar mereka semangat. Kemudian yang lain-lain Bapak Ibu di sini bisa explore sendiri ya. Nah, ini untuk terakhir saya tutup dengan time to claim misalkan, kuis perlombaan. Oke, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Ini sudah ada template yang tersedia sebetulnya. Kita bisa langsung gunakan atau kita masukkan pertanyaan satu persatu ya. Nah, setelah kita menambahkan opsi jawabannya, kita bisa setting kunci jawabannya di sini, di tanda centangnya. Nah, selanjutnya tinggal Bapak Ibu tambahkan saja pertanyaan yang lainnya. Pertanyaan yang kedua dan selanjutnya seperti itu. Kemudian langkah terakhir ya, ini kita save. Oke Bapak Ibu, sudah masuk juga ini yang time to claim. Kemudian jika ini ibaratkan sudah selesai konsep ini, kemudian langkah terakhirnya sebelum kita menyimpan dan keluar, kita preview dulu agar kita mengecek gambaran kelas interaktif kita seperti apa. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, kita tunggu generating previewnya. Ini merupakan tampilan siswa, jadi ketika kita klik preview nanti maka gambaran di siswa seperti itu. Nah, ini dia ya Bapak Ibu ya. Tadi yang pertama kan saya masukkan gambar. Nah, kemudian dilanjutkan. Selanjutnya itu nanti tadi kita cek, oh ya benar ada persepsi ini. Nah, ini nanti anak-anak bisa menjawabnya di sini. Ya, menjawab dari pertanyaan kita. Kemudian selanjutnya ada sway, ini dia. Jadi kita juga sambil bisa menerangkan konsep dari konten yang kita berikan. Di sini ya Bapak Ibu ya, tinggal sesuaikan saja. Kemudian, nah ini dia ada open-ended question, pertanyaan tadi yang sudah kita ajukan ya. Nah ini ada peringatan, kita bisa membuat rekaman audio. Nah, ini dia, atau anak langsung jawab di sini bisa, atau dia merekam jawabannya dari audio di sini bisa juga. Seperti ini gambaran student previewnya. Kemudian selanjutnya, nah ini dia yang saya maksudkan ya, kita bisa draw it ya, menggambarkan gambar. Oke, selanjutnya ini ada tampilan pet tadi ya yang saya masukkan juga. Nah, simulasi interaktif pet. Nah ini dia Bapak Ibu, anak-anak juga bisa mencoba simulasi ini. Nah, ini kecepatan ayuan sepedanya, kemudian mereka bisa bereksplor sendiri ya Bapak Ibu ya. Ini bentuk cahaya, bentuk kendi, atau tenaga surya ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilan simulasi virtual dari pet, banyak sekali juga macam-macamnya. Dan yang terakhir ini, nah ini dia time to claim-nya. Jadi anak-anak cepet-cepetan jawab ya. Seperti ini Bapak Ibu kurang lebih preview yang sudah kita buat tadi, kita silang saja. Dan langkah yang terakhir sebelum kita bagikan, kita save dan keluar. Oke Bapak Ibu, seperti ini tampilan ya, ini dia. Kita sudah berhasil menyimpannya, akan ada informasi seperti ini. You just made your first lesson. Kita silang saja. Oke, sampai di sini dulu tutorial di materi yang ketiga ini. Selanjutnya nanti di tutorial yang keempat atau yang terakhir kita akan belajar bagaimana membagikan ini kepada siswa.
Nah, ini nanti ada beberapa pilihan ya Bapak Ibu ya. Ada bisa live partisipasi dan juga konsep student price. Ya, seperti ini kurang lebih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa kembali. Salam sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.